Pencak silat itu atau diajaknya orang acara budaya. Pemerintah Jogja memberikan perhatian khusus, terutama diawali dengan para gubernur dan wakil gubernur. Kalau yang bawahnya kemudian hari yang ini top down mas. Ya, top down. Ini angin ramas. Gue dan isi. Bahkan yang tombol iya gitu. Kalau lampu jendela piye? Mikir kamera loh. Berapa kali kita cari sponsor dan segala macam, komennya cuma satu. Nek aku nyponsori apa padha wae nyponsori wong Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nganggur meja, salam perseduluran. Selamat sore teman-teman. Ini kebetulan masih sore. Kita hari ini berkumpul bertiga dengan Mas Suryo dari Asad dan Mas Sugiarto, panggilannya kalau saya Mas Anto dari Krishnamurti. Kebetulan teman-teman yang sering berkumpul dengan kita untuk membuat event-event besar. Hari ini kita mau ngobrol soal apa ya, sebulan lagi ya, kira-kira sebulan setengah lagi lah. Kita mau membuat sebuah acara yang kita sebut dengan Pencak Wisata Budaya 4. Itu sekitar tanggal berapa? Tanggal 25, 26 Oktober 2024 ya. Ada 2 tempat di Tampil dan di 0 km. Oke teman-teman, hari ini kita mau berbicara tentang itu, sosialisasi dan mungkin memberikan sedikit beberapa penjelasan. Mumpung kita sekarang ada podcast Ngangring Pencak, sehingga tempat ini jadikan sarana untuk sosialisasi. Gitu ya Mas Suryo? Siap. Mas Anto? Siap. Saya mau ngobrol sama Mas, siapa dulu ya? Mas Suryo. Mas Suryo. Temanya kan Pencak Wisata Budaya 4. Iya. Kenapa disebut itu, Mas? Gini, yang pertama karena konsep kita adalah seni budaya. Sehingga bagaimana kita menyuarakan pencak ini bukan hanya dari sisi pertandingan atau prestasi, tetapi juga ada sisi budaya. Nah, kenapa ini kita namakan wisata budaya pencak? Karena ini sesuai dengan kondisi khususnya di Jogja yang keanekaragaman budaya sudah orang banyak kenal. Dan yang akan kita undang ini bukan dari domestik mas, tetapi ini yang dari teman-teman dari luar negeri. Maka bagaimana informasi tentang pencak ini dikenal di teman-teman kita di luar negeri dengan konsep budaya. Oke. Kurang lebih. Teman-teman dari mana mas ini? Yang dari mancanegara ini? Ada beberapa. Ini pencak wisata budayanya kan? Jadi kalau nggak salah termasuk itemnya acara ini kan pencak wisata budaya. Jadi ini rangkaian mas. Ya, pencak wisata budaya ini kan item kita. Tapi ada di dalamnya ada 4 jam, pencak 4 jam. Kemudian juga ada koreografi pencak anak. Yang ini memang sudah kita buat beberapa kali. Dan alhamdulillah lancar. Nah, terkait dengan teman-teman dari mana, yang jelas bukan dari Indonesia. Yang jelas kan dari Indonesia, tetapi teman-teman yang dari luar negeri yang ada sebagian yang sudah belajar di Indonesia, kebetulan kita undang, akhirnya dia bisa menghadiri acara kita. Dengar-dengar dari kampus terkenal juga di. Oke, ada beberapa yang dari UGM. Jadi selama ini kita juga. Oh ini berarti mahasiswa-mahasiswa mancanegara yang kita undang untuk mengikuti acara ini gitu. Betul sekali. Dari UGM. Betul sekali. Dan sebetulnya kalau kita lihat di garis dulu ya, kita pernah juga promo di sana juga. Oke, ya. Tahun ini ya Mas ya, di Fakultas Ilmu Budaya. Ya, itu. Dan kita sempat melatih dari mahasiswa S2 Monash Australia. Oke. Itu dari teman-teman yang akan kita buat. Oke, siap. Mas Anto, Siap, ya. saya mau tanya detail acaranya. Iya. Apa aja sih sebetulnya? Yang menarik itu apa aja sebetulnya?
apa aja yang terangkum di Pencak Wisata Budaya 4 itu kan sebetulnya temanya. Ya. Di dalamnya itu ada beberapa acara. Jadi untuk Pencak Wisata Budaya tahun ini 2024 ini memang dikemas dalam. Ini keempat ya berarti ya? Berarti ada Pencak Wisata Budaya 1, 2, 3 ya toh? Ya. Nah kalau dulu itu kan kita dalam rangka satu event yang namanya PMF atau Pencak Agro Festival. Nah ini karena tidak ada pawainya, terus dikemas dalam nama Pencak Wisata Budaya karena yang lebih kental di sini adalah wisata budaya kita ini. Tadi sudah disampaikan Mas Suryo. Nah ini salah beberapa agenda yang sudah pasti itu ada 3 Mas. Meskipun ada 2 tambahan yang nanti akan kita kaji lagi. Yang 3 itu kita kaji biasanya. Kita Pencak Wisata Budaya sendiri yang tadi sudah disampaikan pesertanya dari mancanegara. Saya nambahkan Mas Suryo mungkin tidak hanya dari UGM, sepertinya dari mahasiswa dari Sanata Dharma ya. Maaf. Universitas Ahmad Dahlan. Nah ini juga ada beberapa siswa atau mahasiswa yang ada di sana kita undang untuk memeriahkan acara ini. Dan yang menarik adalah mereka melakukan dari komunitas Pencak, jadi orang awam sama sekali. Jadi tujuannya untuk mempromosikan. Jos. Terus yang satu-satunya di Indonesia Raya ya. Siap. Kita yang lain kita tunggu kabarnya. Enggak ada yang ada beberapa sudah ada ya, ya. Ada di Bandung kalau nggak salah ya. Di Bandung, di Padang ada pernah juga Padang sini. Terus kemarin berlanjut Demang Kalimantan ya. Terus itu yang event pertama. Yang kedua lomba koreografi seni pencak anak yang di kategori anak memperebutkan piala Gusti Pakualam, Kanjeng Gusti Pakualam. Ini 10 ya? Yang ke-10. Ini nanti pesertanya kurang lebih dari semua perguruan, ada baik dari Jogja maupun luar Jogja. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari luar negeri kalau ada yang mendaftarkan. Jadi ini sekedar untuk promosi juga, informasi bagi penggemar komunitas pencaksilat. Ini ada tiga kategori pemenang, terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2. Jadi ada 5. Ada hadiahnya terus. Ada hadiah baik trofi Pakualam yang juara pertama, termasuk uang pembinaan. Pembinaan nanti besarnya nanti mendekati acara baru kita umumkan supaya lebih menarik atau sampean lali. Terus ada lagi event yang namanya Pencak 4 jam di titik 0 km. Oh ya, tadi lomba koreografi itu bertempat di Taman Pintar, di playground Taman Pintar selama 2 hari. Tepatnya tanggal 25 dan 26 Oktober 2024. Lalu untuk Pencak 4 jam ini nanti di titik 0 km, tepatnya tanggal 26-nya Oktober. Ini seperti nanti malam pestanya Pencaknya kita. Siap. Di sana. Siap. Secara sekilas seperti itu Mas. Dua lainnya nanti. Ada apa sih? Ada paling tambahan, paling workshop ya toh. Ada silat tradisional biasa toh. Paling kan berapa terus pasar gitu ya. Jadi jika memungkinkan nanti ada juga sarasehan kalau jadi ya. Kalau jadi nanti Mas Suryo, kalau nggak salah Pencak Wisata Budaya itu seperti camp kan ya Mas ya? Ya, jadi itu adalah acara yang memang kita buat, kita mengenalkan budaya sebetulnya. Bukan hanya pencak. Jadi ada beberapa kemungkinan nanti kalau mungkin ini ada beberapa masukan yang mungkin teman-teman bisa setujui. Monggo silakan nanti masukannya apa budaya kita yang perlu dikenalkan di luar negeri. Monggo silakan. Selama ini di Jogja kita ada gamelan.
kemudian ada perkerisan karena ini khas dengan air gelato, kemudian ada jemaring itu juga khas, mungkin kalau yang lain nggak ada di jemaring itu. Kemudian ada batik. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang khas di Jogja yang akan kita kenalkan ke mereka. Selain dengan mengenal Pencaksilat. Iya, selain mengenal Pencaksilat dan kalau masalah beberapa aliran ya Mas ya? Iya, jadi gini. Nggak cuma satu toh? Jadi kalau di Jogja ini kan secara simbah-simbah kita dulu menyebutnya kanuragan. Tetapi di Pencak Wisata Budaya ini kita mengakomodir teman-teman praktisi silat khususnya atau pencak yang dari beberapa aliran kita datangkan untuk berbagi ilmu, bahasanya begitu, mengenal ya Mas ya? Mengenal, sehingga kalau yang tadinya tidak tahu, harapan kita jadi tahu. Kemudian yang tadinya aneh, ini iki opo to kok model gerakane kaya, mohon maaf ini buat teman-teman mungkin yang praktisi bela di luar karate ya, karena orang dikenal itu gitu, tetapi kita akan coba mengenalkan bahwa pencak ini juga punya sesuatu yang patut kita banggakan juga. Siap. 2 hari itu Mas ya? Ya. 2 hari apa 3 hari? Kalau total ya bisa jadi 3 hari Mas. 3 hari. Oh ya, karena 24 mereka sudah kumpul ya. Kumpul, sudah kumpul. Kemudian acara yang fullnya mulai 25, 26. Oke. Pengenalan tentang ikat kepala segala macam. Oh iya, ikat. Nah ini menarik ya, karena apa? Karena teman-teman perlu ketahui bahwa ikat ini sebetulnya budaya yang mestinya kita tahu, bahwa teman-teman muda sekarang kemungkinan belum tahu ikat itu sebenarnya maknanya seperti apa. Dan kalau di kita jelaskan Mas, oh seperti ini, sehingga mereka memakai yang punya rasa percaya diri minimal itu. Sehingga kalau teman-teman dari luar negeri akan kita kenalkan, dan selama ini ternyata mereka sangat antusias. Iya. Karena kan ikat kepala itu setiap daerah ada sendiri. Ada. Sebetulnya itu ciri khas masing-masing budaya. Gitu. Betul. Identitas. Mas, soal camp tadi sudah, terus selama yang saya tahu camp kita itu kan pertama itu tahun berapa ya? Tahun berapa? 2015 ya. 15 terus 17, 18 ya. 18 itu sama Jerman itu ya. Apa 17 yang sama Jerman? 17 sama 19 ada juga 18 ya. 2018 sama Jerman ya. Itu khusus waktu itu memang kita. Mas, camp nanti kalau orang lokal mau ikut boleh? Gini. Jadi kalau kaitannya ini kan kita nek boso Jawa ini gunto tamu. Yang kita utamakan tentunya yang luar negeri, teman-teman luar negeri. Dene ini maksudnya kok ingin tenang ya, yang monggo saja kalau memang itu kepingin gitu. Tapi mohon maaf, kita tidak menyediakan camp yang kalau dalam bahasa teman-teman mungkin dari teman negeri itu bukan yang mewah enggak Mas. Ya. Jadi kita berikan camp ya sleeping bag itu kan. Dan itu ternyata menarik gitu. Mereka juga menikmati, dan bahkan ya dulu Mas sempat bermain air disuruh berhenti aja nggak mau gitu. Jadi itu Mas yang kurang lebih yang kita tawarkan dengan bagaimana kita pendekatan dengan alam, kurang lebih. Mas Pencampat, Mas Anto, Pencampat Jam itu kita ini yang kedua ya kan? Yang pertama itu tahun 2016 ya? Iya, kalau nggak salah. Sebenarnya nama 4 jamnya. Namanya 4 jam. Awal. Tapi kan yang disebut Pencampat Jam itu kan kita pernah melakukannya tahun 2016. Ya. Terus ini kita lakukan lagi tahun 2024. Jadi sekitar berapa? 8 tahun ya? Enggak sadar ya 8 tahun ya. Cuma saya kayak gini ya. 8 tahun Mas. Berapa menit mereka peserta itu suruh tampil gitu? Ya, kalau rata-rata nanti sekitar 5 menitan, 3-5 menitan. Tapi nanti kita lihat Mas, yang pendaftarnya antusiasnya seberapa. Jadi
nanti ada link pendaftaran segala macam. Ada link pendaftaran, nanti akan kita umumkan nanti di grup-grup ya, grup media sosial. Lomba koreografi bencana juga ada link pendaftaran. Nanti dikasih ya link pendaftarannya di YouTube-nya, nanti dikasih itu link pendaftarannya. Yaitu nanti sekitar 4 jaman itu ya, kita namanya 4 jam gitu. Durasinya ya minimal 4 jam itu. Ya. Dari seluruh peserta itu minimal 4 jam non-stop. Karena kan branding kita mungkin bisa saja satu paburon atau satu tim 2 kali bisa saja. Boleh-boleh aja selama masih cukup waktunya 4 jam itu toh. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan Mas, kita mungkin ada bela diri asing yang mau partisipasi, kita persilakan Mas untuk memeriahkan acara kita. Semoga saya aliran-aliran atau bela diri asing yang ingin menunjukkan kepiawaiannya di titik 0 km silakan untuk mempererat persaudaraan di antara. Ya, intinya bersilaturahmi kita. Ya, oke, siap. Lomba koreografi bencana ini saya lupa udah berapa kali kira-kira aku lali ya. Itu pertama kali itu tahun 2014 kalau nggak salah, 14 atau 15 saya lupa, itu udah berapa kali itu kan idenya karena waktu itu kita mencari bibit. Ya kan, bibit, terus kemudian ini berbeda dengan mungkin, mohon maaf gitu ya, di organisasi tentang apa namanya festival silat ya, kalau nggak salah silat seni ya, silat seni, karena kita membedakan, kita pengen ada satu atraksi pertunjukan. Koreografi kan istilahnya begitu kan ya, koreografi pertunjukan, kita kepengen teman-teman silat itu bisa merancang atau membuat suatu karya tentang pertunjukan singkat, kan kira-kira gitu ya. Dulu idenya saya, Mas Wani, terus Aris waktu itu juga sempat kita ngobrol segala macam. Idenya bahwa koreografi penca itu sebetulnya karena terkesan dengan kalau kita ngeliat ketoprak. Itu kan ada potongan-potongan nek gelut ya, tarung, perang, salto udah kan api jadi. Nah itu gimana bahwa itu dijadikan momen bahwa sebetulnya pencaksilat itu pertunjukan singkat. Terus kegelisahan kita juga pada waktu itu karena ini pencaksilat itu ratau diajaknya orang acara budaya. Lah iso to ya tekan saiki. Dan biasanya si nonton ya mung jeruk makan jeruk. Si nonton ya nonton wong silat. Gitu kan. Jadi akhirnya memang tidak tersosialisasikan tentang itu kan. Setahu saya sampai sekarang lomba koreografi penca hanya ada di Jogja. Iya betul. Ya kan, dengan berbagai juri yang sebetulnya jurinya tidak hanya pencaksilat, ya kan, ada seniman, ada anak teater, ada anak fashion segala macam, karena itu diperhitungkan kan. Kemudian harmonisasi musiknya ya, pengiringnya ya. Nah, gini kan akhirnya pada waktu itu kita harus mencari bibit, karena waktu itu yang pertama lomba koreo dewasa ya, dewasa, terus kemudian waktu itu piala masuk dalam. Terus kemudian dapat sambutan yang luar biasa dari Kanjeng Gusti Pakuala. Kenapa orang digawe dua anak-anak? Nah akhirnya kita kepikiran untuk mencari bibit supaya anak-anak ini bisa untuk memulainya dari usia dini. Dari umur berapa sih Mas? Itu kalau umurnya dari umur berapanya itu umur bebas sih, tapi maksimal untuk anak itu 12 tahun. Oh 12 tahun ya? Oh nanti harus ada akte ya? Ya, supaya nggak ngapusin ya, bocah wis gede ya. Soalnya kemarin sempat dikomplain loh. Iya. Oh, anak sudah gede. Tapi saya pikir ya, bocah saya kadang-kadang bongsor-bongsor ya. Kayak anakmu kan. Iya. Kayak 14. Lagi sama bocah SMA SMP kelas 3. Ya kan anak-anak sekarang kan memang gede-gede badannya. Makanya McDonald, KFC dan ini apa. Nah, oke. Terus koreografi anak, akhirnya kita membentuk lomba koreografi anak dengan piala Pakuala. Dan kebetulan yang menyerahkan sendiri langsung Kanjeng Gusti Pakuala.
di pura ya toh. Itu spesial loh itu. Spesial pakai telur itu. Telur di papat. Dulu yang umum itu udah berjalan 2 kali ya kan? Apa? Yang kategori umum. Umum itu kan Piala Ngesot Dalem, Raja Ngesot Dalem. Itu jalan 2 kali baru. Nah, jalan 2 kali itu terus ketemu Kanjeng Gusti malam beliau berkenan. Sempat kita ngajukan, cuman pada waktu itu beliau belum memberikan sambutan ya toh. Waktu yang pertama itu cuma diparingi piala biasa itu toh. Terus yang kedua baru piala mahkota kan gitu. Nah, ini ada hal-hal khusus bahwa pemerintah Jogja memberikan perhatian khusus, terutama diawali dengan para gubernur dan wakil gubernur. Kalau yang bawahnya kemudian hari yang ini top down Mas. Ya, top down. Ini peristiwanya top down. Bener top down. Ini top down. Jadi dhuwur dhisik ngayomi akeh sing isor berubah-ubah gitu kan. Nah, saya mau menyenggol itu terus kemudian seperti peristiwa tahun 2023 kita sudah dibantu oleh dana keistimewaan meskipun nilainya nggak besar toh. Rekoso sih sana itu. Enggak apa-apa, itu jujur-jujur aja. Tahun ini juga. Ya. Tahun ini juga ya toh, karena tahun ini jadi 2 kali ya Mas. Berarti 2 kali ya. Akan 2 kali karena kan rumornya dari awal. Ya, kita dari 2012. Iya, makanya dari 2012 sudah diisukan bahwa kita dapat dana AIS padahal ya beltut ya. 23 gimana 2019 juga diparingi ya Rif ya. Tapi itu kesannya dana hibah ya. Bukan dana AIS kayaknya, bukan dana hibah. Jadi dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, ya toh, seket ya salah waktu itu, ya salah loh ya, itu juga dengan oh bukan 2019, enggak, bukan, itu konsumsi pawai sendiri, itu konsumsi pawai itu dari Dinas Pariwisata kalau nggak salah, tapi 2017 kalau nggak salah. 2017 itu hanya konsumsi semua total, tapi 2011 juga diparingi, gitu kan? Seket pariwisata, Dinas Kebudayaan 50, Dinas. Supaya ini blok-blokan aja lah ya, supaya teman-teman juga paham bahwa perjuangannya dari tahun 2012 itu yo ada rangkapannya harus kabeh tinggu duit golek dewe ya kan gitu kan. Terus baru kemarin 2019 juga maringi, cuman kan nilainya jauh di atas pembiayaan kita keluar gitu. Dan kebetulan memang di tempat acara-acara kita open ya, semuanya kan open segala macam. Nah, yang tahun ini kebetulan kita ngajukan, kemudian di tahun 2023 setelah PMF ya, setelah pas bareng PMF kita ngajukan setelah corona. Iya, enggak yang 2023 kita bikin PMF 7 itu saya juga ngajukan untuk tahun ini. Iya. Ya setelah itu baru disetujui kemarin itu. Dan ini kebetulan supaya teman-teman tahu ini total dibarengi dari dana keistimewaan di Dinas Kebudayaan Provinsi ya Mas ya? Iya. Istilahnya gitu ya, Dinas Kebudayaan DIY ya gitu. Ya ucapan terima kasih ya toh bahwa akhirnya diperhatikan meskipun kita nggak tahu bahwa ini berkelanjutan atau tidak ya kan. Semoga berkelanjutan. Mas, angin Mas, gue dana isi. Mas Anto Lopo. Ya enggak. Supaya Pak teman-teman paham gitu kan, paling enggak wah itu gampang kan rumornya di luar kan gampang mesti untuk ini. Mas, sebetulnya apa saja? Maksudnya gimana? Prosesnya itu susah apa gampang gitu sebetulnya? Jadi kalau saya ini macak jadi wong pemerintah ya Mas. Misalnya untuk kita itu nganu top down Mas. Top down aja seperti ini ya. Tapi ini top down ya. Top down aja kayak ini maksudnya ya. Dalam wakil gubernur
baru kepala dinas. Padahal kepala dinas itu kan silih berganti, Bro. Kebijakannya pun juga mungkin beliau tidak berkesinambungan. Betul. Jadi begitu estafet kepemimpinan itu cengkoknya beda-beda. Yang tadinya sudah paham punya dengan jalur yang kita awal usulkan, akhirnya ganti pemimpin, kita harus memulai dari awal lagi. Ceritakan lagi. Nah, kadang salah persepsi juga itu sangat dimaklumi, Mas. Jadi meskipun dari top itu sudah kan peresani beliau-beliau itu sudah berkelanjutan ya, tapi ternyata di bawah menerjemahkannya berbeda. Nah, sekarang itu soal masalah apa itu, Mas? Soal birokrasi. Bukan soal kecerdasan kan ya? Itu. Enggak, aku mau nanya loh, aku cuma mau nanya gitu. Oke, terus. Jadi akhirnya alhamdulillah karena mungkin ini dari Nusa maupun Papua, Gusti Pakualaman kok ini kok perkembangan kita itu seperti ini terus, barangkali beliau langsung melalui dana keistimewaan langsung memandu sendiri. Tahun 2000 mulai 2023 akhir ini kita rasakan beliau sangat intens sekali untuk memandu bawahannya atau kepala-kepala OPD unit kerja yang ada di lingkup provinsi, sehingga sampai sekarang kita sangat dikawal oleh beliau dan merasa respect terhadap aspirasi yang kita usulkan. Untungnya gubernurnya sama wakil gubernur nggak ada pilkada ya? Tidak ada pilkada. Untungnya Yogyo itu. Lagi tak nyambung lagi tadi Mas Sing Biko yang mungkin satu-satunya gitu ya di Indonesia. Jadi mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa kita sebenarnya bukan karena ini terus bahasanya umum ya Mas ya. Enggak juga sebenarnya, ini lebih kepada rasa bersyukur dan bangga bahwa yang kita buat ini mungkin di daerah lain mungkin ada ya, tetapi mungkin cengkok tadi seperti yang diingatkan Mas Anto, cengkoknya berbeda. Yang pertama bahwa yang kita buat ini cair Mas, benar-benar cair. Dan alhamdulillah yang saya bersyukur lagi dari sesepuh itu kerso maringi doa. Itu yang menurut saya luar biasa, karena dalam perjalanan itu kalau tidak diampu dari ingin sepuh, ya kita juga mungkin kekhawatirannya juga. Tapi ini enggak, di Jogja enggak. Jadi sebenarnya ini support dari sesepuh-sepuh yang luar biasa. Tidak ikut acara Mas Anto. Tidak kelihatan lagi ya. Nah, tidak kelihatan lagi lah itu. Dan ini yang kita rasakan. Kemudian alhamdulillahnya lagi dari Ngaso Dalem yang tadi Mas Yosi Mundiko, kemudian dari Kanjeng Gusti Pakualam yang benar-benar beliau memahami gerak kita sehingga sampai berkenan pada waktu itu di Pakualam sampai seperti itu. Dan ini yang menjadi kebanggaan sebenarnya, bukan karena umum sama sekali tidak. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan tema-tema yang kita usung, ini tema-tema cair, maka di dalam komunitas namanya Paseduluran Angkringan Silat. Jadi Paseduluran dari tajuk yang awal pun kita nyebut, meskipun beda baju, beda aliran, ya bahasanya ya monggo saja gitu. Tetapi kalau di Jogja harus mau jadi satu, cair semuanya. Dan ini yang menjadikan ikon di Jogja mungkin ditunggu-tunggu. Bahkan kemarin hampir yang memenuhi Malioboro ini 8.000 sampai 9.000 Mas. Dan itu peserta semua loh Mas. Bawa data semua loh itu. Nah itu ya ketat itu juga. Dan itu yang mungkin membuat kita dipercaya oleh Ngaso Dalem itu Mas. Di Papua ya, sehingga beliau apa yang beliau amanahkan ke kita itu betul kita ngestok jauh. Betul. Dan ada beberapa kota-kota yang ingin meniru dan berguru ke kita sebenarnya. Dan sudah itu. Sudah, tetapi mungkin karena belum waktunya sehingga belum bisa melaksanakan. Maka mohon maaf tadi Mas Yosi Mundiko bahwa ini satu-satunya, ini bukan karena apa-apa, tetapi sebuah kebanggaan dari kami dengan teman-teman, karena dari awal kita ditanamkan ini Paseduluran. Bahkan yang saya mau bilang Mas, ini kita buka nggak apa-apa gitu. Teman-teman kalau ditanya, Mbok Dewiro itu bingung ngeliat dalam, karena kita nggak ada itu. Mungkin teman-teman yang di sini juga sama gitu. Bahkan yang tombol iya gitu.
Kalau lampu wae jero piye? Mikir kamera lho. Saking jadi ini yang kita bahasakan bahwa kenapa ini jadi mungkin lebih dari yang lain. Sejak awal mungkin pembicaraan kita bukan di ranah dalam konsep ini ada ranah berapa kita bisa menyelesaikan apa enggak gitu kita. Pokoknya saya menyelesaikan melaksanakan kemudian kita matur sepuh-sepuh monggo lah itu yang kita laksanakan dan alhamdulillahnya sampai sekarang juga bisa berjalan lah. Alhamdulillah kok ini dari pemerintah sudah ada terontong-terontong ini dan berkelanjutan Mas Anto. Ada itu aja nih Mas. Ya supaya teman-teman tahu komunitas ini tidak berbadan hukum. Ya toh, tidak ada berbadan hukum, tapi kami bisa berhubungan langsung dengan kebetulan diberikan jalur langsung dengan gubernur dan wakil gubernur yang mungkin ini supaya teman-teman pahami juga, supaya teman-teman juga memberikan pengetahuan wawasan bahwa ya awal dhewe sok dimerini, sok difitnah segala macam itu. Buat kami sih bukan masalah itu ya, tapi bahwa sebetulnya kita ini komunitas Pencaksilat dengan segala macam perguruan harus bisa mendekatkan diri atau melobi dengan pemerintah daerah. Itu yang mungkin selama ini tidak diusung sama teman-teman karena kembali bagaimanapun bukan masalah pemerintah harus peduli enggak, tapi kita kan nggak mungkin terus diam tanpa dukungan pemerintah daerah. Bagaimanapun pemerintah daerah harusnya peduli, peduli dengan keberadaan kita, dan kita sudah membuat PMF 7 kali. Kalau cuma acara ecek-ecek kecil-kecil udah berapa kali ya toh? Kudu munggah haji wis ping pindho. Enggak supaya enggak kembali lagi saya mohon maaf gitu ya karena beberapa kan selentingan terdengar di mana-mana bahwa wah, mosok kono iso kene ra iso. Bukan masalah kono iso kene ra iso gitu kan ya. Yang menjadi kadang-kadang saya menganggapnya sebagai apa ya? Orang Indonesia itu susah sekali melihat orang maju. Sehingga yang dicari adalah saat kemudian ada orang maju, orang sukses, ya kowe ora rasake iso ben pitu ya toh. Ning lah awal-awale kowe mau tetep ra dianggap kan gitu. Kan gitu ya toh selama ini kan kita. Komunitas saja ya sorry gitu kan ya. Mlebu mesuwe sing piro kan gitu kan. Maksudnya orang yang ngurusi ya toh gitu. Ya kan itu saja sudah menjadi bahwa wah, kalau nyambut gaya ini rano duitnya gue ngopo kan gitu ya. Tapi ternyata kan memang selama ini memang ya nek ono bagi nek ra ono ya wassalam kan gitu. Kita acara lancar. Sebetulnya kan karena kepedulian kita, kegelisahan kita tentang Pencaksilat ini, terutama mohon maaf lagi kepada teman-teman sing tawuran sing ini kadang-kadang membuat kita menjadi sulit prihatin dan kembali lagi, berapa kali kita cari sponsor dan segala macam, komennya cuma satu. Nek aku nyponsori apa dewe nyponsori wong tawuran. Itu yang kadang-kadang macet. Wah kadang-kadang macet. Terus kadang-kadang ya kalau pemerintah nggak peduli ya nggak apa-apa, ngapain juga mesti harus peduli kan gitu. Apa terus kembali lagi soal pertanyaan, Pencaksilat itu budaya sebelah mana? Nah kayak gitu-gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering. Atau contoh yang paling mudah pada saat kemarin kita rapat di Dinas Kebudayaan kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang buat kita juga hal-hal yang lucu dan aneh sebetulnya gitu ya. Sebetulnya itu juga menjadi teman-teman harus paham bahwa masih banyak orang yang tidak tahu, tidak paham tentang Pencaksilat. Kita sudah berapa kali begini aja masih banyak yang rado. Atau ingat gak kita ke mana? Yang di dekat THR itu apa? Balai Kebudayaan ya? Ya. Balai Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan ya. Itu nonton, loh di Jogja ada kayak gini. Sama Mas Surya tuh? Itu bisa seperti itu. Bayangkan gitu kan. Kok ada ya kayak gini gitu. Dia yang cuma tahu pas itu aja flash mob tari-tarian itu. Nah, dia taunya itu. Dan begitu dia lihat videonya, dia ada sudah berapa kali gitu kan? Kayaknya
lihat YouTube. Ya, lihat YouTube. Nah, itu yang sebetulnya waktu itu Kanjeng Gusti Pakualam sempat menegur, "Kowe butuhnya ning medsos." Sebetulnya apa yang kita lakukan sudah. Dari dulu sudah kita lakukan. Cuman kadang-kadang ya kembali lagi nama Pencaksilat itu menjadi tidak harum baunya oleh kita sendiri sehingga orang menjadi anti nonton tentang Pencaksilat atau selama ini kita. Nah, ini kemarin juga jadi bahan ayal-ayalan dengan dinas gitu kan. Buat kami terbiasa mengundang wartawan. Wong diundang wartawan beritanya kadang-kadang orang diwaca. Berita apa meneh ora gitu kan. Buat kita penyebaran di medsos itu penting. Mau berita, mau TV dan segala macam. Kan itu yang saya gitu. Nah, itu ya buat teman-teman. Ya, saya cuma hanya mengingatkan tidak semudah yang dibayangkan apa yang selama ini kami lakukan, ya kan? Belum lagi membuat proposal, belum lagi kemarin kita ngobrol soal SHBJ supaya teman-teman tahu SHBJ itu apa? Satuan Harga Barang dan Jasa. Jadi pemerintah itu punya harga satuan tetap sehingga kita harus menyesuaikan. Itu yang harus kalian ingat gitu. Sambil saya juga ngomong sing do nyacat iso apa kowe ya kan. Sing do nyacat awake dhewe iso apa kowe ngurusi kowe ngono. Ya enggak, kita juga proses belajar semuanya. Jadi saya selama ini saya jarang mengajak teman-teman, tapi sekarang kita rangkap teman-teman untuk supaya mengalami dan tahu bagaimana melobi pemerintah segala macam dan perjuangan-perjuangan kan. Kembali lagi saya tekankan tadi, kita ini komunitas tidak berbadan hukum, tapi ngaso dalam kerso di Nyengkuyung, kerso di Suwani, bahkan tahun 2015 ya, itu semua peserta PMF diterima oleh ngaso dalam di Praci atau di Kepatihan. Kemudian 2023 Kanjeng Gusti Pakualam menerima kita juga. Itu sebetulnya adalah satu kehormatan, satu simbol bahwa pemerintah daerah memang Nyengkuyung. Bahwa kemudian bawahnya belum, ya itu soal lain ya. Dan event kita yang sekian tahun itu dipercaya bisa mempertahankan citra Pencaksilat di Kota Yogyakarta utuh. Ya, jadi untuk teman-teman saya harapkan tetap Nyengkuyung acara kita Pencak Wisata Budaya 4 ya Mas ya. Insya Allah tahun depan kita ada Pencak Malioboro Festival. Tentu akan ada pawai dan segala macam. Dan tahun ini 2024 kita ada momen Pencak Wisata Budaya 4. Ada Pencak Pajam yang mungkin menarik ya toh. Mungkin buat teman-teman yang punya tim-tim kecil untuk anak-anak ada lomba koreografi pencak, monggo disupport, nanti ada link pendaftarannya. Kemudian ada juga link pendaftaran untuk pencak 4 jam. Siapa tahu teman-teman ada yang bersedia apa yang harus kita support acara kita. Kira-kira gitu ya, Mas Santo, Mas Suryo. Mungkin nambah satu lagi. Oke, monggo. Jadi gini, teman-teman yang saya hormati bahwa mungkin saya menjelaskan yang koreo ya Mas. Koreo ini idenya sudah lama sebenarnya, di 2012 sudah muncul ide itu. Dan pada waktu itu tadi yang dimiliki Mas Yosi ada beberapa teman yang kemudian menginisiasi ini, jadi bagaimana memunculkan pencak dalam konsep yang berbeda gitu. Alhamdulillah kita melakukannya ya Mas ya. Dan sebelumnya acara itu dari kita teman-teman itu membuat workshop. Dan workshop itu yang akhirnya kemudian teman-teman mindsetnya terbuka bahwa seni ditampilkannya, pencak ini bisa ditampilkan dengan konsep yang jauh lebih bagus. Nah kemudian setelah berjalan, kemudian kalau di organisasi pencak yang lain ada namanya festival juga Mas. Festival yang sekarang yang Solo Kreatif ya. Solo Kreatif. Nah, mungkin perbedaannya bahwa kalau teman-teman yang di organisasi ini mereka adanya prestasi mungkin dalam tanda kutip menang kalah gitu. Ini kita membahasakan menang kalah ini kalau di komunitas
justru kita tekan sampai ini kemudian jadi sesuatu yang akhirnya jadi beban gitu. Maka yang kita lakukan adalah kita menggandeng dari teman-teman praktisi seni yang lain. Ada seni tari, kemudian ada seni musik, teman-teman yang membidangi itu, kemudian ada yang pakaian, yang fashion, teater. Nah itu kita gabung. Mungkin ini tadi saya menggarisbawahi juga dari Mas Yosi yang mungkin di Indonesia satu-satunya, karena memang idenya dari teman-teman juga seniman juga, dan kita sudah melaksanakan. Ada beberapa bentuk-bentuk tampilan pencak yang kita buat, ada flash mob dan sebagainya, dan ini kita menggandeng semua elemen. Bahkan teman-teman dari Brimob pernah kita libatkan, masyarakat umum pernah kita libatkan, dan inilah yang sebetulnya kita buat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pencak ini adalah sebuah budaya yang sebetulnya bisa kita nikmati. Maka saya juga berpesan pada teman-teman, tolong ini dijaga karena ini kaitannya dengan apa yang dulu mungkin simbah-simbah kita yang pernah kita terima, bahwa pencak adalah sebuah ajaran kehidupan. Sebenarnya yang saya pahami seperti itu. Kurang lebih begitu tangga dari saya. Misalnya ada mungkin tadi menambahkan bahwa kalau kita memang kolaborasi dengan tidak hanya dari sisi seni pencaknya, tapi juga dari seni fashion, tata gerak, panggung, tata gerak kostum, apapun mungkin kostum, itu komposisinya itu 40% itu dari pencak silat teknik, dan yang 60% itu yang lainnya itu itu yang menarik itu. Jadi 60% itu dari tema mungkin bahani yang juga menjadi perhatian ya. Jadi komposisi gerak pencak ini sedapat itu bertema. Jadi penonton itu bisa menyaksikan dengan bahwa seni gerak ini bisa jadi bahan tontonan yang punya alur cerita. Terus dilihat, ditampilkan, indah dilihat, dipandang mata. Selama ini kan kita pencak ya, si nonton wong pencak dewe, kok ngono wis rampung ya sebar. Tapi ini akan berkesan di masyarakat mungkin insyaallah. Kira-kira gitu. Ya, paling tidak kita juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Kasur Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada Kanjeng Gusti Pakualam X juga yang begitu banyak supportnya kepada kita. Kemudian ke Pani Radio yang telah membantu, dan utamanya saya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini support kita, ya Mas ya, dari berbagai kota yang selalu mendukung acara kita. Itu yang membuat kami kadang-kadang luar biasa, membuat kami bangga bahwa teman-teman itu sangat antusias. Orang diongkosi mangkat dewe, patungan dewe, tekan kene yo nampungan dengan nabung beruntungan tekan ini juga sudah kita umumkan, juga sudah pada banyak yang nanya teman-teman dari luar kota. Semoga dengan sisa waktu yang ada 1,5 bulan ya, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mensupport dan berpartisipasi. Ya, kembali lagi pencak silat itu dalam ranah budaya yang kita usung lah, teman-teman, terutama untuk di kota Yogyakarta, bahwa kemudian di luar banyak pergerakan untuk mengangkat pencak silat budaya, yang monggo saja, monggo silakan. Yang penting kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah berpikir kowe iso aku kok ora iso, jangan seperti itu ya toh ya. Syukur-syukur kita berjamaah, syukur-syukur kita bekerja sama, syukur-syukur kita bisa saling mengisi, berkolaborasi, karena bagaimanapun juga ini untuk pencak silat secara keseluruhan. Kita punya teman di Kalimantan, kita punya teman di Sumatera, segala macam yang memang terus bagaimana bergerak untuk membuat ini seperti ada, gitu kan. Pergerakan di pencak silat budaya itu ada, dan sebetulnya sangat banyak sekali acara-acara yang bisa di-create dengan nama pencak silat, kemudian digabungkan dengan berbagai acara. Kalau kita lihat banyak sekali acara-acara bela diri di luar yang
bikin camp di Bali segala macam. Itu kan ya satu juga uang bisa, kedua juga ya mereka memang promosi bela dirinya. Kenapa kita nggak bisa gitu? Ya toh, kenapa kita cuma hanya ribut soal tawuran ya toh gitu ya. Bukannya terus ini tapi ayo loh. Banyak sekali kreasi-kreasi sehingga tidak terfokus hanya soal pertandingan. Tapi pencaksilat itu bisa dikondisikan dengan berbagai macam seni pertunjukan segala macam, event pencak wisata budaya. Ini sebetulnya contoh. Ini alhamdulillah kalau sampai di seluruh provinsi itu ada acara seperti ini, ya toh. Jadi sehingga aliran-aliran di daerah itu bisa terkondisikan, bisa hidup semuanya, tidak mati obor. Kan sebetulnya idenya seperti itu. Soalnya kita idenya seperti itu. Ya kalau ini tadi umum tadi. Biarin aja. Itu tak cukup. Ya kira-kira gitu ya teman-teman. Saya kira cukup sekian obrolan kita sore ini. Malam sini udah mendekati malam. Terima kasih. Mohon bantuan support teman-teman. Bisa ikut berpartisipasi untuk acara nanti tanggal 25-26 Oktober tahun 2024 di Taman Pintar Yogyakarta dan di titik 0 km. Gayeng pencak 4 jam. Insya Allah nanti di akhir acara 4 jam tetap ada goyangannya ya toh. Insya Allah ya toh. Tapi tidak pakai ganais ya toh. Itu nanti beda sendiri ya toh. Yang ya toh. Semoga gitu. Oke. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang selama ini support. Kami tetap semuanya ada Mas Agung Extravaganza Komsel ya, itu yang selalu support dari awal kita, itu luar biasa. Itu istilahnya dia membantu dari awal kita tahun 2014 kalau nggak salah ya. Kita awal di ini ya, di mana? Pasar Manuk itu bukan Pasar Manuk, Ngasem, dari Ngasem, diawali dari Ngasem, berkelanjutan sampai terakhir kita bikin flash mob pencak segala macam di Puncak Malioboro Festival. Sebetulnya kita bikin flash mob itu sudah dari dulu gitu. Yang gegernya kan cuma tarian itu aja, padahal kita udah dari dulu bikin kelewatan namanya itu ya, wes gagasannya, cuman masalah kita nggak viral gitu aja dibandingkan dia yang gawe jogetan nari. Kamu kalah. Itu saja. Kira-kira gitu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kerja, salam berseduluran. Matur nuwun Mas Suryo, matur nuwun Mas Santo, ya, matur nuwun Gatot, matur nuwun Arif. Jangkrik,